Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berpikir, mengapa sebagian kata menenangkan hati, sementara yang lain justru meninggalkan luka? Ada rahasia besar di balik setiap ucapan manusia, rahasia yang dijaga oleh para nabi dan disucikan oleh para arif. Lidah kecil, tapi dari sanalah surga dan neraka bisa lahir. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan, kata yang baik adalah sedekah. Tapi seberapa dalam kita memahami maknanya? Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami seni berbicara dalam cahaya kenabian. Bukan sekadar bagaimana berbicara dengan baik, tapi bagaimana menjadikan setiap kata sebagai cermin hati yang mengenal Tuhannya. Bab 1. Suara sebagai cahaya. Dalam setiap napas yang keluar dari dada manusia, tersimpan rahasia tentang bagaimana Tuhan menitipkan makna di balik suara. Suara bukan sekadar getaran udara yang bergerak, tetapi pancaran dari kesadaran yang tersembunyi di dalam jiwa. Ketika seseorang berbicara, ia sesungguhnya sedang menampakkan isi hatinya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalimat yang tampak sederhana itu sebenarnya adalah pesan tentang keagungan spiritual, bahwa setiap kata adalah cermin dari keadaan batin. Kata bisa menjadi cahaya yang menuntun, atau bayangan yang menyesatkan. Setiap kali kita berbicara, alam mendengar, malaikat mencatat, dan hati manusia lain merespons, meski tanpa kata. Kata yang keluar dengan niat suci akan membawa kedamaian bahkan sebelum sampai ke telinga lawan bicara. Namun kata yang lahir dari amarah akan menimbulkan luka meski diucapkan dengan lembut. Itulah sebabnya orang arif selalu berhati-hati sebelum menggerakkan lidahnya. Mereka menyadari bahwa lidah adalah salah satu rahasia besar. Ia kecil bentuknya tapi besar dampaknya. Sekali salah menggunakannya, ia bisa merobohkan hubungan, menghancurkan kehormatan, bahkan menutup pintu rahmat. Berbicara yang benar bukan hanya tentang memilih kata, tetapi tentang menyucikan niat. Kata yang keluar dari hati yang tenang memiliki daya yang menembus jiwa orang lain. Dan kata yang lahir dari hati yang gelisah hanya akan menjadi gema kosong di udara. Maka seni berbicara bukan sekadar kemampuan berkomunikasi, tetapi latihan batin untuk menjadikan hati sebagai sumber cahaya bagi setiap kalimat yang terucap. Nabi SAW tidak hanya berbicara dengan kata, tapi juga dengan kelembutan wajah, dengan pandangan penuh kasih, dan dengan keheningan yang syarat makna. Di zaman yang bising seperti sekarang, berbicara dengan kesadaran adalah bentuk ibadah. Karena di tengah kebisingan, kata yang jernih menjadi oase yang menenangkan jiwa. Kata yang lahir dari zikir akan menenteramkan yang mendengar. Dan kata yang lahir dari amarah hanya akan menambah keruhnya dunia. Maka sebelum berbicara, berzikirlah di dalam hati. Biarkan lidah hanya menjadi perantara bagi nur yang keluar dari dalam diri. Sebab kata yang bersumber dari kesucian batin akan membawa kehidupan bagi siapapun yang mendengarnya. Berbicara dalam pandangan makrifat adalah bentuk tanggung jawab spiritual. Setiap ucapan adalah benih yang akan tumbuh dalam kehidupan kita sendiri. Bila kata itu baik, ia akan menjadi bunga yang harum. Tapi bila kata itu buruk, ia akan tumbuh menjadi duri yang menyakiti kita kembali. Karena itu, berbicaralah dengan cinta, dengan kesadaran bahwa setiap suara adalah pantulan dari ruh yang sedang menampakkan diri. Dan di sanalah letak rahasianya. Ketika kata menjadi cahaya, maka suara manusia berubah menjadi zikir yang hidup di tengah dunia. Bab 2. Lidah, anugerah yang diuji. Lidah, kecil bentuknya, namun besar pertanggungjawabannya. Ia lembut tapi dapat menyalakan api yang membakar kehormatan, memutuskan kasih, dan meruntuhkan amal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka selain hasil dari lidah mereka. Kalimat ini bukan ancaman, melainkan peringatan halus bagi hati yang masih lalai. Karena seringkali yang melukai bukan pedang, tapi kata. Yang membunuh bukan tangan, tapi ucapan yang keluar tanpa kendali. Lidah adalah ujian tersembunyi yang tak pernah berhenti, bahkan di tengah ibadah yang paling suci. Betapa banyak manusia yang rajin berzikir, namun dalam satu kalimat saja ia mampu menghapus keberkahan zikirnya.
karena lidahnya melukai hati orang lain. Betapa banyak pula yang sederhana ibadahnya, namun selamat karena menjaga lisannya dari keburukan. Lidah adalah penjaga gerbang hati. Jika ia terjaga, maka hati akan bersinar. Tapi jika ia dibiarkan liar, hati akan tertutup oleh kabut ego dan kemarahan. Maka orang bijak tidak berbicara untuk didengar, tapi untuk menenangkan. Ia memilih diam ketika marah dan berbicara hanya ketika hatinya telah bersujud kepada tenang. Nabi SAW adalah teladan tertinggi dalam menjaga lidah. Beliau berbicara sedikit, namun setiap ucapannya adalah mutiara. Ketika beliau marah, yang keluar dari lisannya bukan celaan, melainkan doa. Itulah seni tertinggi dalam berbicara. Ketika kata-kata tidak menjadi senjata, tetapi menjadi obat. Karena sesungguhnya, kekuatan seorang mukmin bukan pada kerasnya suara, melainkan pada kelembutan tutur dan kejernihan niat. Orang yang bisa menundukkan lidahnya, sejatinya telah menaklukkan separuh dari nafsunya. Berbicara tanpa kendali adalah tanda hati yang belum mengenal keheningan. Sebaliknya, diam yang lahir dari kesadaran adalah tanda jiwa yang telah mengenal Tuhan. Sebab diam bukan sekadar berhenti berkata, tapi menahan lidah agar tidak mendahului kebijaksanaan Allah. Dalam diam, seseorang belajar mengenal dirinya. Dalam diam, ia mendengar bisikan batinnya. Maka orang arif selalu memeriksa setiap kata yang ingin diucapkannya. Apakah ini akan menenangkan atau justru menambah gelapnya dunia? Lidah adalah amanah dan setiap amanah akan ditanya. Setiap kata akan kembali membawa balasannya sendiri. Karena itu, berhati-hatilah. Sebab barangkali satu kata yang kau ucapkan dalam kelalaian bisa menjadi sebab air matamu di akhirat. Tapi satu kata yang kau ucapkan dalam cinta bisa menjadi sebab rahmat Allah turun dalam hidupmu. Maka jagalah lidahmu sebagaimana engkau menjaga hatimu, karena keduanya saling terhubung. Dan hanya mereka yang menjaga lidahnya yang akan berbicara dengan nur bukan dengan nafsu. Bab 3. Kata-kata sebagai doa. Setiap kata yang keluar dari mulut manusia adalah doa yang berjalan di udara, mencari tempatnya untuk berlabuh. Tak ada ucapan yang benar-benar hilang, karena setiap suara membawa energi yang akan kembali kepada sang pengucap. Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapan yang baik adalah sedekah. Maka setiap kali engkau berkata dengan kelembutan, engkau sedang menebar sedekah yang tak terlihat. Kata baik bukan hanya mengalir di telinga, tapi menyentuh hati, menenangkan jiwa, dan mengundang rahmat. Karena sejatinya, setiap kalimat yang terucap dengan niat suci akan kembali dalam bentuk keberkahan yang tak disangka-sangka. Namun sebaliknya, kata yang keluar dari amarah, dengki, atau kesombongan akan berubah menjadi doa buruk yang menunggu waktunya untuk kembali kepada kita. Itulah sebabnya orang yang arif selalu berhati-hati sebelum berbicara. Ia tahu, lidah bukan hanya alat komunikasi, tapi jembatan antara hati dan takdir. Ketika kita memuji, kita sedang menarik cahaya. Ketika kita mencela, kita sedang menutup pintu rezeki. Maka berhati-hatilah dengan kata yang engkau pilih, karena Allah menilai bukan sekadar bunyinya, tapi niat di baliknya. Ada orang yang berdoa panjang-panjang, tapi hidupnya tak berubah, karena lidahnya masih melukai sesama. Namun ada pula yang jarang berdoa dengan lisan, tapi setiap katanya menjadi doa, karena hatinya penuh kasih. Disitulah rahasia besar tersimpan, bukan banyaknya doa yang menentukan, tapi kebersihan hati di balik setiap ucapan. Bila lidah kita terbiasa berkata baik, seluruh hidup kita perlahan akan dipenuhi kebaikan. Karena semesta hanya memantulkan getaran yang kita kirimkan lewat kata dan perasaan. Kata yang suci akan membuka jalan bagi malaikat untuk turun membawa rahmat. Kata yang kotor akan membuka celah bagi kegelapan untuk masuk. Maka jadikan setiap kata sebagai zikir. Jadikan setiap kalimat sebagai untayan doa yang menenangkan bumi. Bahkan dalam diam pun, biarkan hatimu berucap dengan lembut. Ya Allah, jadikan setiap kata yang keluar dariku menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Karena ucapan yang lahir dari hati yang berzikir akan membawa kehidupan pada siapapun yang mendengarnya. Dan ketika engkau berbicara dengan cinta, engkau sebenarnya sedang memanggil Allah dalam bentuk yang paling halus. Karena di balik kata yang lembut, tersembunyi suara ruh yang sedang mengingat asalnya. Maka jagalah lisanmu, sebagaimana engkau menjaga salatmu,
dengan niat, dengan kesadaran, dan dengan rasa takut kehilangannya. Sebab bila kata menjadi doa, maka hidupmu akan menjadi ladang berkah yang tak pernah kering oleh rahmat Tuhan. Bab 4. Diam sebagai kekuatan. Di tengah dunia yang bising oleh suara manusia, diam seringkali dianggap kelemahan. Padahal dalam pandangan para arif, diam adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Sebab ketika lidah berhenti berbicara, hati mulai bersuara. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, barang siapa banyak bicaranya, banyak pula kesalahannya. Diam bukan berarti pasif, tetapi cara jiwa menjaga kejernihan dari riuhnya dunia. Dalam diam, seseorang belajar mendengar suara batinnya sendiri, suara yang sering tenggelam oleh hiruk-pikuk kata dan opini. Diam yang lahir dari kesadaran bukanlah kekosongan, ia adalah kehadiran yang utuh. Saat manusia diam dengan niat untuk memahami, ia sedang membuka ruang bagi hikmah turun ke dalam hatinya. Dalam kesunyian, Allah berbicara tanpa huruf dan suara, tapi lewat getaran halus di dalam dada. Maka, orang yang sering berdiam diri dalam zikir akan berbicara dalam hikmah ketika tiba waktunya. Setiap katanya akan memiliki bobot, setiap ucapannya membawa ketenangan, karena ia tak berbicara dari nafsu, tapi dari keheningan yang telah disentuh cahaya ilahi. Ada kalanya diam lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Saat amarah datang, diam adalah benteng. Ketika fitnah menyebar, diam adalah pelindungan. Dan ketika hati gundah, diam adalah obat. Nabi SAW ketika menghadapi kebodohan manusia, tidak membalas dengan marah, tapi dengan senyum dan keheningan. Karena beliau tahu, tidak semua kata pantas dijawab dengan kata, sebagian hanya bisa dijawab dengan ketenangan. Di sanalah rahasia kebesaran jiwa, mampu menahan diri, bahkan ketika ia benar. Namun diam juga memiliki tingkatannya. Ada diam karena takut, ada diam karena bijak, dan ada diam karena sadar bahwa segalanya berasal dari Allah. Diam yang sejati bukan karena tak mampu berbicara, tetapi karena tak ingin mengotori kesucian kata dengan ego. Itulah diamnya para sufi. Diam yang berisi zikir, diam yang menjadi jembatan antara kesadaran manusia dan kehadiran Tuhan. Dalam diam seperti itu, hati menjadi wadah bagi kebijaksanaan, dan jiwa menjadi tempat bagi cahaya turun dengan lembut. Maka, jangan takut untuk diam, sebab diam bukan tanda kehilangan suara, tapi tanda telah menemukan kedalaman. Orang yang mampu berdiam di tengah badai kata-kata dunia, sesungguhnya sedang berbicara dengan Tuhan dalam bahasa yang paling halus. Dan ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya akan menjadi obat, bukan luka, menjadi pelita, bukan bara. Karena dalam diam yang sejati, seseorang tidak kehilangan makna. Justru di sanalah ia menemukan dirinya. Bab 5. Berbicara dengan hati. Banyak orang bisa berbicara dengan kefasihan, tetapi hanya sedikit yang mampu berbicara dengan hati. Kata-kata yang lahir dari lidah mungkin mampu mempengaruhi pikiran, namun kata-kata yang lahir dari hati mampu menyentuh ruh dan mengubah kehidupan. Nabi Muhammad SAW tidak dikenal karena banyak berbicara, tetapi karena setiap ucapannya memiliki ruh. Ketika beliau berbicara, seolah waktu berhenti. Suaranya lembut, tapi mengguncang jiwa. Itulah rahasia berbicara dengan hati. Bukan kerasnya suara yang didengar, tapi kedalaman makna yang dirasakan. Berbicara dengan hati berarti berbicara dari kedalaman kesadaran, bukan dari dorongan ego. Ketika seseorang berbicara dengan ego, kata-katanya ingin menang. Tapi ketika seseorang berbicara dengan cinta, kata-katanya ingin menyembuhkan. Perbedaan ini halus namun nyata. Orang yang berbicara dari hati tidak berusaha meyakinkan orang lain. Ia hanya berusaha menyalakan cahaya di dalamnya. Dan karena itu, kata-katanya tidak menuntut diterima, tapi mengundang untuk direnungi. Seperti embun yang turun pelan di pagi hari. Ia tak memaksa bunga mekar, tapi kehadirannya membuat bunga itu tumbuh. Dalam setiap dialog, yang paling penting bukan seberapa indah kita berkata, tetapi seberapa tulus niat yang melandasinya. Nabi SAW berbicara bukan untuk menunjukkan kepintaran, melainkan untuk menuntun hati manusia menuju cahaya. Beliau tahu, kata-kata yang keluar dari hati akan sampai ke hati.
Itulah sebabnya ketika beliau menasihati, bahkan yang paling keras hatinya pun luluh dalam keharuan. Karena kejujuran hati lebih kuat dari 1000 retorika. Untuk bisa berbicara dengan hati, seseorang harus lebih dulu mendengar hatinya sendiri. Ia harus terbiasa berdialog dengan Tuhannya dalam keheningan. Karena hati yang tak pernah berzikir takkan mampu mengeluarkan kata yang hidup. Lidah yang kering dari zikir hanya akan melahirkan suara kosong. Sedangkan hati yang basah oleh cinta akan melahirkan kalimat yang membawa kehidupan. Maka siapapun yang ingin berbicara dengan hikmah, hendaklah ia berlatih mendengar ke dalam sebelum berbicara keluar. Berbicara dengan hati adalah ibadah tersembunyi. Ia tak perlu disertai panggung atau tepuk tangan, cukup dilakukan dengan keikhlasan yang dalam. Karena setiap kata yang lahir dari cinta adalah doa. Setiap kalimat yang diucapkan dengan kasih akan menenangkan jiwa yang mendengarnya. Dan ketika seseorang berbicara dengan hati, sejatinya ia sedang menjadi perpanjangan kasih Tuhan di bumi. Sebab hati yang berbicara adalah hati yang telah mengenal asalnya, bahwa segala suara yang membawa kedamaian sesungguhnya berasal dari Dia yang Maha Menenangkan. Bab 6. Berbicara sebagai amanah ruhani. Setiap kata yang keluar dari mulut manusia adalah amanah. Ia bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan dari Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang diridai Allah tanpa ia sadari, dan dengan itu Allah mengangkat derajatnya di surga. Dan seseorang juga dapat mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, dan dengannya ia terjerumus ke dalam neraka." Betapa halus dan dalam makna sabda ini, bahwa sekecil apapun kata, ia bisa menjadi cahaya atau bisa menjadi api. Maka berbicara sesungguhnya adalah ibadah yang tersembunyi, yang hanya bisa dilakukan dengan kesadaran hati. Amanah rohani dari setiap kata terletak pada niat yang mendasarinya. Bila seseorang berbicara untuk mencari ridha Allah, maka setiap kalimatnya menjadi cahaya yang menuntun manusia menuju kebaikan. Tapi bila kata digunakan untuk membenarkan diri, merendahkan orang lain, atau menebar kebencian, maka lidah yang sama berubah menjadi alat kegelapan. Disinilah letak keindahan ajaran Islam, bahwa bahkan berbicara pun memiliki adab. Adab dalam suara, adab dalam waktu, adab dalam tujuan. Karena kata yang tidak diatur oleh adab seringkali menjadi dosa yang disamarkan oleh kefasihan. Berbicara sebagai amanah ruhani menuntut seseorang untuk selalu ingat bahwa setiap ucapannya sedang disaksikan oleh Allah. Tidak ada satu pun kata yang lolos dari pengawasannya. Setiap nasihat yang keluar, setiap cerita yang terucap, bahkan setiap tawa yang kita bagi, semuanya tercatat dalam kitab kehidupan. Maka orang yang bijak sebelum berbicara akan menimbang, apakah kata ini akan membawa manfaat atau hanya menjadi beban bagi akhiratku? Ia tidak berbicara untuk mengisi keheningan, tetapi untuk menanam kebaikan di dalamnya. Para sufi mengatakan, kata adalah benih yang akan tumbuh di ladang takdirmu. Jika benih itu baik, maka kehidupanmu akan harum dengan keberkahan. Tapi jika benih itu kotor, maka hidupmu akan penuh duri. Karena itu, setiap ucapan yang keluar dari hati yang jernih akan kembali sebagai karunia yang indah. Begitu pula sebaliknya, setiap kata yang lahir dari amarah dan sombong akan menjadi badai yang menghantam diri sendiri. Berbicara bukan tentang banyaknya kata, tetapi tentang seberapa banyak cahaya yang dibawa oleh setiap kata itu. Maka jadikanlah lidahmu sebagai penjaga amanah. Gunakanlah ia untuk menuntun, bukan menyesatkan, untuk menenangkan, bukan menyakiti. Sebab di hadapan Allah, bukan kefasihanmu yang akan dihitung, tetapi ketulusanmu. Setiap kata yang engkau ucapkan dengan niat baik akan menjadi saksi yang membelamu kelak di hari perhitungan. Dan setiap kata yang diucapkan tanpa kesadaran akan menjadi saksi yang menuntutmu. Karena itu, berbicaralah hanya ketika hatimu telah berwudu, agar setiap kata yang keluar darimu menjadi pantulan cahaya dari ruh yang mengenal Tuhannya. Bab 7. Seni mendengarkan dalam cahaya Nabi. Di balik keindahan berbicara, ada seni yang lebih tinggi dan lebih dalam, yaitu seni mendengarkan. Nabi Muhammad SAW adalah pendengar terbaik yang pernah hidup.
Beliau tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi dengan hati. Saat seseorang berbicara kepada beliau, seolah hanya ada satu orang di dunia yang berbicara dan yang mendengar. Beliau tidak memotong kalimat, tidak menghakimi, dan tidak menampakkan kejenuhan. Karena bagi beliau, mendengarkan adalah bentuk kasih sayang, bukan sekadar sopan santun. Mendengarkan adalah ibadah, sebab di sanalah seseorang belajar menahan diri dan memberi ruang bagi jiwa orang lain untuk tumbuh. Mendengarkan dengan hati adalah tanda dari jiwa yang tenang, sebab hanya hati yang damai yang mampu memberi tempat bagi suara orang lain tanpa terganggu oleh suara dirinya sendiri. Orang yang hatinya penuh ego tidak pernah benar-benar mendengar. Ia hanya menunggu gilirannya untuk berbicara. Tapi orang yang hatinya lapang, setiap kata yang ia dengar menjadi cermin untuk mengenal dirinya. Maka ketika seseorang belajar mendengar dengan kesabaran, sebenarnya ia sedang menyucikan hatinya dari kesombongan halus yang sering bersembunyi di balik kata. Dalam cahaya Nabi SAW, mendengarkan bukan hanya tentang menerima suara, tapi juga membaca makna di balik diam. Beliau bisa memahami isi hati orang dari tatapan mata, dari nada suara, bahkan dari kesunyian yang menyelimuti. Itulah mendengarkan dengan ruh, bukan hanya menangkap bunyi, tapi merasakan getarannya. Ketika seseorang datang dengan keluh kesah, beliau mendengar dengan penuh perhatian, seolah waktu berhenti. Karena beliau tahu, seringkali manusia tak butuh jawaban, hanya butuh hati yang mau memahami. Seni mendengarkan menuntut kebersihan batin. Karena untuk benar-benar mendengar, seseorang harus mematikan egonya terlebih dahulu. Hanya mereka yang telah menenangkan batinnya yang mampu menampung kisah orang lain tanpa menghakimi. Mendengarkan dengan hati adalah seperti menjadi cermin. Ia tidak menambah, tidak mengurangi, hanya memantulkan dengan jernih. Dan dari pantulan itu seringkali orang yang berbicara menemukan jawaban dari dirinya sendiri. Maka jadilah pendengar yang hidup dengan kesadaran. Dengarkan dengan mata yang lembut, wajah yang tenang, dan hati yang lapang. Karena setiap kali engkau mendengarkan seseorang dengan penuh kasih, sesungguhnya engkau sedang mendengarkan ciptaan Allah yang sedang berbicara tentang Tuhannya dengan caranya sendiri. Dan siapa yang mampu mendengarkan dengan hati yang jernih, ia akan mendengar sesuatu yang jauh lebih halus di balik suara manusia, bisikan lembut ilahi yang selalu berbicara dalam diam. Bab 8. Bahasa lembut yang menyembuhkan. Setiap kata yang keluar dari lisan manusia adalah anak panah yang tak akan kembali. Ia bisa melukai, tapi juga bisa menyembuhkan. Dalam ajaran Nabi SAW, bahasa yang lembut bukan sekadar sopan santun. Ia adalah cahaya dari hati yang telah mengenal kasih Tuhan. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di balik pesan sederhana itu tersimpan rahasia besar, bahwa setiap ucapan membawa energi, dan bahasa yang lembut adalah bentuk rahmat yang mengalir dari hati yang damai. Kelembutan dalam berbicara bukan berarti lemah, justru di sanalah kekuatan sejati tersembunyi, kekuatan yang menaklukkan tanpa melukai, menundukkan tanpa memaksa. Ketika Nabi SAW berbicara kepada musuh-musuhnya, suaranya tidak meninggi, wajahnya tidak marah, dan kata-katanya tidak tajam. Namun siapapun yang mendengarnya, hatinya bergetar. Karena beliau berbicara bukan dari ego, tetapi dari kasih sayang. Bahasa yang lahir dari rahmah akan selalu menyentuh lebih dalam daripada kata yang lahir dari amarah. Bahasa lembut adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan hati. Ia mampu menenangkan yang gelisah, mendamaikan yang berselisih, bahkan membangunkan yang tertidur dalam kelalaian. Sebab ketika seseorang berbicara dengan kelembutan, ia sebenarnya sedang mengirimkan doa. Doa yang tak diucapkan dalam lafaz, tapi terasa dalam getaran nada, dalam tatapan mata, dalam kehadiran yang penuh kasih. Bahasa yang lembut bukan tentang pilihan kata, tetapi tentang keadaan hati saat mengucapkannya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menegur dengan kasih, menasihati dengan senyum, dan menuntun dengan hikmah. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan kata keras, tapi dengan tutur yang menyejukkan. Karena beliau tahu, hati manusia tidak bisa dibuka dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan. Sebagaimana bumi yang kering hanya bisa ditumbuhkan oleh hujan yang lembut, bukan badai yang memaksa.
Begitulah ruh manusia, ia tumbuh subur di bawah siraman kata-kata yang halus dan penuh cinta. Maka, jika engkau ingin melihat seberapa dalam kedewasaan jiwamu, perhatikan bahasamu. Apakah ia membawa kedamaian atau justru kegelisahan? Bahasa yang lembut adalah tanda dari hati yang telah disinari oleh Allah. Karena orang yang telah merasakan kelembutan Tuhan dalam hidupnya, tidak akan sanggup menebar kekasaran kepada sesama. Ia akan berbicara seperti air yang jernih, menenangkan, menghidupkan, dan menyembuhkan. Dan di sanalah letak rahasia besar komunikasi seorang mukmin, berbicara bukan untuk menang, tapi untuk menenangkan. Bab 9, diam yang lebih fasih dari kata. Ada saatnya, keheningan berbicara lebih dalam daripada 1000 kalimat. Diam dalam pandangan para arif, bukan kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang telah mencapai kedewasaan batin. Nabi Muhammad SAW tidak banyak bicara, namun setiap diamnya memiliki makna. Diam beliau bukanlah kosong, tetapi penuh kesadaran. Dalam diam itu, beliau hadir sepenuhnya, merasakan, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan hikmah. Itulah mengapa setiap kalimat beliau begitu hidup, karena lahir dari samudra hening yang luas di dalam hati. Diam bukan sekadar tidak bersuara, tapi sebuah ibadah batin. Di dalam diam, seseorang belajar mengawasi lintasan pikirannya, menjaga lisannya, dan menahan nafsunya untuk tidak tergesa menjawab dunia. Diam mengajarkan manusia untuk tidak bereaksi, tapi merespons dengan kesadaran. Dalam sunyi, seseorang bisa mendengar bisikan ilahi yang halus, sesuatu yang sering tenggelam oleh riuhnya kata-kata. Maka siapa yang mampu diam dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang berbicara dengan Allah dalam bahasa yang paling rahasia. Ada keindahan yang tak bisa dijelaskan dalam diamnya seorang yang berilmu. Ia tidak terburu-buru menasihati, tidak tergesa menyalahkan, karena ia tahu, waktu akan menjelaskan dengan caranya sendiri. Seperti malam yang diam, namun menumbuhkan bunga di bawah cahaya rembulan. Begitu pula seorang mukmin, diamnya bisa menjadi ladang hikmah. Ia tahu, tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua luka harus dijelaskan. Kadang, yang terbaik adalah menyerahkan penjelasan kepada Allah. Diam juga merupakan obat bagi hati yang terlalu banyak bicara. Sebab, semakin banyak seseorang berkata, semakin besar peluangnya tergelincir. Nabi SAW mengingatkan, barang siapa banyak berbicara, maka banyak pula kesalahannya. Maka diam bukan bentuk ketidaktahuan, tapi penjagaan terhadap kehormatan diri. Orang yang banyak diam dan banyak berpikir akan lebih jernih melihat hakikat, karena suaranya tak lagi tertutup oleh kebisingan egonya sendiri. Belajarlah untuk mencintai diam. Di sanalah jiwa kembali kepada keseimbangannya. Di sanalah ruh berbicara tanpa suara. Kadang, Allah lebih dekat dalam kesunyian daripada dalam 1000 doa yang terucap tergesa. Diam adalah bahasa hati yang paling dalam, bahasa para pecinta Tuhan, sebab mereka tahu ketika lidah berhenti berbicara, hati mulai mendengar. Dan di titik itulah seseorang benar-benar memahami bahwa diam yang disertai kesadaran adalah zikir yang paling tinggi. Bab 10, ketika kata menjadi cahaya. Ada kata yang sekadar bunyi, ada pula kata yang hidup, membawa cahaya dari langit dan menembus hati manusia. Itulah kata yang lahir dari kesucian jiwa. Nabi Muhammad SAW adalah pemilik kata-kata semacam itu. Setiap sabdanya bukan hanya didengar, tapi dirasakan. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan dari sumber kebenaran yang suci. Maka setiap kalimat beliau menjadi cahaya yang membimbing manusia menembus gelapnya zaman, menuntun hati dari kesesatan menuju kedamaian. Kata-kata beliau bukan sekadar ajaran, tapi pancaran ruh yang menerangi seluruh arah kehidupan. Kata bisa menjadi cahaya bila ia keluar dari hati yang bersih. Hati yang jernih seperti cermin tidak memantulkan ego, tapi memantulkan nur ilahi. Maka ketika seorang mukmin berbicara dengan niat yang benar, kata-katanya akan menjadi doa yang bergerak. Ia menembus ruang dan waktu, menyentuh hati orang yang mendengarnya, dan menimbulkan perubahan tanpa paksaan.
Kata yang disertai ketulusan tak perlu diteriakan, cukup diucapkan dengan hati yang hidup, maka Allah sendiri yang akan mengantarkan maknanya kepada jiwa yang dituju. Namun tidak semua kata bercahaya. Ada kata yang lahir dari amarah, dari kesombongan, dari keinginan untuk menguasai. Kata-kata seperti itu membawa gelap, membuat hati gelisah, menimbulkan luka yang tak terlihat. Karena itu, berhati-hatilah dengan setiap ucapan. Lidah kecil, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Dalam setiap kalimat yang keluar, ada tanggung jawab rohani yang harus dipikul. Maka orang bijak menimbang kata-katanya seperti menimbang emas, karena ia tahu satu kata bisa menghidupkan, tapi juga bisa mematikan hati. Ketika seseorang telah menempuh jalan makrifat, ia mulai memahami bahwa berbicara bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi menyalakan ruh. Setiap ucapan menjadi ladang amal. Ia tak lagi berbicara untuk membenarkan dirinya, melainkan untuk menebar cahaya. Kata-katanya menjadi seperti air zam-zam, menyejukkan siapapun yang meminumnya. Karena ia tahu, kata yang lahir dari kesadaran adalah pantulan dari nama-nama Allah yang hidup dalam dirinya. Dan di puncak perjalanan ini, seseorang akan sampai pada satu rahasia, bahwa yang berbicara sesungguhnya bukan dirinya. Ia hanyalah saluran dari cahaya yang ingin menyampaikan pesannya. Maka ia berbicara dengan rendah hati, diam dengan penuh makna, mendengarkan dengan kasih, dan hidup dalam keseimbangan antara kata dan sunyi. Inilah seni berbicara yang sesungguhnya. Ketika lidah menjadi alat zikir, hati menjadi cermin cahaya, dan setiap ucapan menjadi jembatan menuju Tuhan. Sebab ketika kata telah menjadi cahaya, maka seluruh hidupmu pun akan menjadi penerangan bagi yang lain. Setiap ucapanmu adalah benih. Ia bisa tumbuh menjadi bunga yang menenangkan atau duri yang melukai. Maka berbicaralah dengan hati yang bersih dan diamlah dengan kesadaran. Sebab ketika kata lahir dari cinta, ia tak lagi sekadar bunyi, tapi menjadi cahaya yang menuntun manusia pulang kepada Tuhan.